فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fiikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, hadis yang terakhir kita baca, setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan halaman 239, yang punya kitab bisa disimak 239. Qala al-mu'allif wasabahullah min asbabi dukhulil jannah. Sekarang kita akan bahas sebab-sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu qiyam tadkhulul jannata bis salam. Itu harokatnya keliru itu ya, harokatnya yang benar jannata maf'ul bih. Akhrajahu Tirmidzi wa sahahahu. Kita artikan dari hadisnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ma'ruf masyhur, beliau dulunya adalah ahlul ilmnya orang Yahud dulunya sebelum masuk Islam. Setelah masuk Islam dan Islamnya bagus, nah menjadilah beliau seorang sahabat yang mulia, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan ada disebutkan nanti oleh Syekh Shalih Fauzan bahwasanya beliau termasuk dari kalangan keturunan Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Kita lihat artinya dulu. Dari hadisnya Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afsus salam. Pertama, sebarkanlah salam. Jadi menyebarkan salam termasuk apa? Salah satu sebab seseorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ketemu nyapa saudaranya assalamualaikum, lewat melewatin kerumunan manusia dari kalangan lelaki atau yang semisal mereka, assalamualaikum, sebarkan salam. Nanti akan kita lewati juga bahwasanya menyebarkan salam merupakan salah satu sebab terwujudnya rasa cinta sayang. Sebabnya karena apa? Saling menyebarkan salam. Yang kedua, wasilul arham, dan sambunglah hubungan silaturahmi. Jadi menyambung hubungan silaturahmi termasuk sebab seseorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena memutus hubungan silaturahmi, bagaimana hadisnya itu? Termasuk sebab terhalang-halang apa? Sebab seseorang terhalang-halangi masuk ke surga. Yaitu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Ya kan? La yadkhulul jannata qati'un. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang ketiga, wa at'imut ta'am, dan berilah makan orang-orang yang layak untuk diberi makan dari kalangan fuqara wal masakin, orang-orang yang memerlukan, orang yang butuhkan, tamu, tetangga kalau memungkinkan. Dan berbagi makanan atau semisalnya. Yang berikutnya, wasallu bil lail, dan salat malam. Lihat, salat malam dalam keadaan bagaimana? Wan nasu niyam, dalam keadaan manusia pada tidur. Salat malam, bangun malam, pastikan dibiasakan. Bagaimanapun keadaannya, kita harus bersiasat, pandai-pandai ngatur waktu. Jangan sampai tidur semalaman suntuk sampai pagi, kalau belum subuh baru bangun.
Paham ya? Nah, salah. Upayakan semaksimal mungkin diatur waktunya. Bisa bangun malam, qiyamul lail, sepertiga malam terakhir, mungkin setengah 4 atau jam 4 misalkan, masih bisa juga. Sempatkan untuk qiyamul lail, salat malam witir. Ij'alu akhira salatikum bil-lail witra. Kata Rasulullah SAW, jadikanlah akhir malam salat kalian ini witir. Witir paling sedikit berapa? 1 rakaat. Jadi jangan sampai malas-malasan untuk qiyamul lail ini. Kalau kita bisa melakukannya bertepatan dengan sepertiga malam terakhir, saat itu juga Allah Ta'ala turun kemana? Turun ke langit dunia. Turun ke langit dunia memberikan 3 jaminan. Yang 3 jaminan ini nggak mungkin kalau malaikatnya yang ngasih. Paham ya? Pertama, berdoa dikabulkan jaminannya. Kedua, minta diberi. Ketiga, minta ampun diampuni, bayangkan. Sepertiga malam terakhir. Makanya bangun. Yang udah berkeluarga, saling membangunkan, suami membangunkan istrinya, istri membangunkan suaminya. Kalau anak-anaknya udah mulai bisa untuk sholat, diajak sholat, dibiasakan sholat malam, qiyamul lail. Naam, di malam tersebut berdoa, naam barakallahu fiik, seperti itu. Naam, biar terbiasa untuk melaksanakan qiyamul lail. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya tentang seseorang yang tidak pernah qiyamul lail. Kata beliau, rajulun su, lelaki yang jelek. Kenapa jelek? Karena qiyamul lail salat malam ini keutamanya besar sekali. Bukan hanya na'am barakallahu fi bertepatan dengan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia, tapi juga termasuk da'bus salihin, kebiasaannya orang saleh salat malam itu. Nah, sehingga malam itu dia sempatkan ambil sedikit daripada malamnya itu untuk apa? Untuk qiyamul lail. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan dari sebagian malam itu bertahajudlah kamu dengannya sebagai bentuk amalan tambahan untukmu. Paham ya? Tahajud, qiyamul lail ditutup dengan witir tadi. Kemudian bagaimana balasannya? Tadkhulul jannata bisalam. Masya Allah, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Kita lihat penjelasannya. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan sabahullah, Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Ini dulunya beliau seorang apa? Seorang ahli ilmunya orang Yahud. Kana min ahbaril Yahud fil Madinah. Ahbar itu adalah ulama. Kalau ruhban itu ahli ibadah. Jadi Nasara punya ruhban. Paham ya? Al-Yahud punya ahbar. Jadi ahbar itu para ulamanya orang Yahud. Paham ya? Dahulu beliau termasuk dari kalangan ulamanya orang Yahud di Madinah. Wa min ulama'ihim al-kibar, dan termasuk ulama mereka yang kibar, yang besar. Wa huwa min dzurriyyati Yusuf ibn Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihi salatu wassalam. Lihat ini. Yang mana beliau Abdullah bin Salam, ini faedahnya, termasuk keturunan Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinah muhajiran wastama'a an-nasu alaihi, dhahaba Abdullah bin Salam yanzuru ila hadzal rajul alladhi jaa'a wastama'a alaihi an-nas. Masyaallah. Kemudian tatkala Rasulullah datang ke Madinah dalam keadaan hijrah waktu itu, kemudian manusia berkumpul di sekelilingnya, mulailah Abdullah bin Salam pergi yanzur, memperhatikan, melihat kepada sosok orang tersebut yang manusia berkumpul di sekelilingnya, merasa heran siapa gitu. Paham ya? Jadi Rasulullah ketika datang ke Madinah dikerumuni banyak manusia. Akhirnya Abdullah bin Salam datang melihat-lihat siapa sosok ini kerumunan ini. Falamma ra'a wajhar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian tatkala Abdullah bin Salam melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala berkata, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzdzab. Masyaallah, lihat ini. Kata Abdullah bin Salam, beliau mengatakan, aku mengetahui bahwasanya wajahnya itu bukan wajah pendusta, bukan wajah orang yang pendusta. Wa awwal haditsin sami'ahu hadzal hadits, dan hadis pertama kali yang beliau dengar adalah hadis ini. Paham ya? Hadis yang pertama kali beliau dengar adalah hadis ini. Hadis ayyuhan nas afsus salam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam tadi. Ila akhir hadis. Kita lihat penjelasannya, afsus salam ay unsurus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Assalamualaikum. Jawabnya bagaimana jawabnya? Kalau ingin pahalanya sempurna, jawab dengan sempurna. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Tapi kalau ingin dijawab dengan serupa boleh. Assalamualaikum, waalaikumsalam boleh.
Paham ya? Naam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kita lihat. Idza mararta bi akhika fasallim alaihi. Apabila kau berjalan melewati saudaramu, salam, ucapan salam kepadanya. Wa idza sallama alaik faradda alaihi salam. Dan apabila dia ucapan salam kepadamu, maka balaslah salam tadi. Assalamualaikum wa waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala ta'ala, Allah telah berfirman, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kalian diberikan salam penghormatan dengan suatu salam, maka balaslah salam penghormatan tersebut dengan yang lebih indah darinya atau dikembalikan sebagaimana semula. Faham maksudnya ya? Assalamualaikum, balasnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih indah. Atau dikembalikan seperti semula, assalamualaikum waalaikumsalam. Faham ya? Semuanya sudah ada aturannya. Wa ifsa'us salam yashuru mahabbah bainan nas sahih. Ini benar ya, ini antum rasakan juga. Kita rasakan bersama, dan menyebarkan salam itu akan tersebarnya rasa cinta di antara manusia. Benar enggak? Beda kalau orang lewat merengut la salam wala kalam, ya kan? Nyapa pun enggak. Nah, itu biasanya orang akan menimbulkan rasa ini orang kayak kaku, kayak kasar orangnya. Kelihatannya nah barakallahu fi kayak orang yang pendiam misalkan. Pendiam tidak ada larangan. Cuman salam ini syariat. Paham ya? Syariat, sehingga bagaimanapun keadaannya dibiasakan. Nah, lihat ini. Jadi menyebarkan salam itu bisa menyebarkan rasa cinta di antara manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salam bainakum. Lihat itu. Artinya apa? Artinya Rasulullah SAW mengatakan kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang apabila kalian mengerjakannya saling mencintai, saling menyayangi? Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Paham ya? Minimalnya senyumlah kalau dia misalkan sakit gigi misalkan. Kalau misalkan mau mengucapkan salam berat misalkan. Assalamualaikum ringan. Paham ya? Naam. La salam wala kalam, merengut wajahnya seakan-akan ada masalah sesuatu yang serius misalkan. Nah, barakallahu fiik. Lihat ini bagus sekali nasihat ini. Sebarkan salam di antara kalian. Paham ya? Nah, assalamualaikum itu. Ingat-ingat ya, tidak pandang bulu ya. Mau itu anak kecil, orang besar, dibiasakan. Nanti akan kita lewati hadisnya. Yuritus salam wal mahabbah bainal muslimin. Salam ini mewariskan rasa cinta di antara kaum muslimin. Wa tarkus salam yuritul wahsyah, sahih. Lihat ini. Dan meninggalkan salam akan mewariskan mendatangkan wahsyah, yaitu kengerian. Kelihatannya orang sangar, ganas, ngeri. La salam wala kalam. Paham ya? Nah, senyum pun berat misalkan, jangan. Wa hadza syai'un tajiduhu min nafsik. Benar memang. Ini sesuatu yang kamu jumpai pada dirimu. Idza marra 'alaika ahadun wa sallama 'alaik tajidu irtiyahan lahu mahabbatan. Benar ini. Apabila ada orang lewat di hadapanmu, kemudian dia mengucapkan salam kepadamu, niscaya kamu akan menjumpai irtiyahan, yaitu rasanya itu senang dan cinta. Masya Allah, sebulan suka nyebarkan salam, ya kan? Assalamualaikum waalaikumsalam. Rasanya gimana kira-kira Abah Hafid? Kalau antum disapa orang assalamualaikum, senang gak rasanya? Senang. Paham ya? Nah, beda halnya kalau orang la salam wala kalam berpapasan kayak yang listrik misalkan, apa ya? Padahal sama-sama mengetahui. Anda tahu yang listrik kan? Yang listrik ya kayak gitu, berdiri tegak, enggak gerak sama sekali. Paham ya? Maksudnya perlulah yang seperti ini kita biasakan, biar istilahnya saling menjalin rasa cinta, sayang. Bainama law marra wahidun wa lam yusallim 'alaik wajadta nufratan. Benar memang. Berbeda halnya kalau seandainya salah satu orang lewat di hadapanmu kemudian enggak ucapan salam. Perhatikan. Kemudian tidak ucapan salam, niscaya kamu akan menjumpai nufrah, semacam kerenggangan. Nah, kenapa enggak salam ya? Seperti itu. Wa wajadta fi nafsika 'alaihi syai'an min at-tashakkuk fi amrih. Akhirnya kamu menjumpai pada dirimu sesuatu berupa keraguan terhadap dirinya, terhadap perkaranya. Orangnya jangan-jangan enggak paham syariat, akan timbul seperti itu. Wa hadza syai'un wadih, ini perkara yang jelas dan gamblang.
nampak sekali. Fadalla ala anna salam lahu ahamiyatun 'azimah, masyaallah. Lihat ini. Maka menunjukkan hal ini bahwasanya salam itu memiliki kepentingan, sesuatu yang penting yang sangat agung. Wa fil hadis, lihat. Di dalam hadis disebutkan kenal enggak kenal pun salam secara umum. Kita lihat ini ya. Wa fil hadis, dari dalam hadis, wa taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Lihat. Kadang-kadang kalau enggak kenal enggak salam. Jangan. Kalau dia itu zahirnya dari kalangan kaum muslimin, zahirnya barakallahu fikum muslim, salam. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan orang yang tidak kamu kenal. Orang yang kita kenal pun salam juga. Selama dia zahirnya masih muslim, salam, assalamualaikum. Wa hadza min huquqil muslimin ba'dihim 'ala ba'd. Ini termasuk hak kaum muslimin sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya. Sudah kita lewati dulu di awal-awal dulu ya. Hakul muslim 'ala muslimi sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya apa di antaranya? Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kau berjumpa padanya maka salamlah padanya. Assalamualaikum, ucapan salam. Yang kedua, amalan yang kedua yang menjadikan seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin dengan surga, at'imut ta'am, yaitu berbagi makanan. Nah, berbagi makanan. Nah, kita lihat sini, lil muhtajin wad duyuf wal jiran, masyaallah. Berbagi makanan untuk orang-orang apa? Untuk orang-orang yang memerlukan, untuk para tamu, jiran, para tetangga kalau memungkinkan. Ini juga bagus sekali ya untuk menjalin rasa cinta dan sebab seseorang dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berbagi. Jangan ada keyakinan bagi-bagi kalau Jumat saja. Paham ya? Kadang ada tertulis di jalan Jumat berkah katanya. Nah, mengkhususkan hanya hari Jumat itu enggak ada dalilnya. Keberkahan kapan saja. Kalau itu kebaikan halal, ada berkah di dalamnya, insyaallah taala. Tidak hanya hari Jumat. Jarang sekali kita lihat orang bagi-bagi makanan Senin berkah, jarang sekali. Ya kan? Maksudnya kalau seandainya kita perhatikan orang-orang itu terkadang barakallahu fiik, perhatikan ya. Nah, terkadang kita jumpai mereka itu seringnya apa? Senang berbagi hari Jumat. Jumat berkah katanya. Tapi jarang Selasa berkah itu. Jarang kan? Selasa berkah, Senin berkah, Kamis berkah. Padahal keberkahan itu tidak hanya hari Jumat. Itu salahnya mereka. Meyakini keberkahan hanya di hari Jumat saja. Kalau bagi-bagi di hari Jumat berkah katanya. Kalau hari Senin bagaimana? Hari Selasa bagaimana? Hari Rabu bagaimana? Kita katakan keberkahan dimanapun. Selama itu adalah halal, kebaikan insyaallah diberkahi. Saya pahami ya? Karena al-barakatu minallah. Keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kata beliau, hada minal khisal at-tayyibah allati tujib dukhulal jannah. Masyaallah, lihat ini. Ini merupakan kriteria sifat yang bagus yang bisa menghantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Masyaallah, berbagi makanan atau yang semisalnya. Wa tajiduna alladziina yut'imuna at-ta'am fil mustama' lahum mizah sahih. Dan kalian akan jumpai orang-orang yang suka berbagi makanan di masyarakat, itu mereka punya apa? Punya 6 keistimewaan tersendiri, mizah, keistimewaan tersendiri. Biasanya orang akan senang dan sayang biasanya. Paham ya? Naam. Walahum makana 'indan nas, dan punya kedudukan di sisi manusia. Wa tajiduna arzaqahum darratan 'alaihim, masyaallah. Dan kalian menjumpai rezeki mereka berputar meliputi mereka. Jadi kalau kita jumpai seperti itu, tapi ingat nih ya, jangan mengkhususkan hanya hari Jumat. Paham ya? Adapun istilah Jumat berkah dengan khususkan keberkahan itu hanya hari Jumat itu enggak ada dalilnya. Bisa dipahami ya? Nah, mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, selama itu berbagi di jalan Allah, ikhlas karena Allah, insyaallah diberkahi. Kita lihat sini. Wa fil hadits fi ma yarmihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Dan di dalam hadis juga, hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabbnya, qudsi, unfiq alaik. Berinfaklah engkau, niscaya aku akan berinfak untukmu. Maksudnya saya Allah Ta'ala memberikan rezeki untuk orang yang infak tadi. Jadi pahami ya? Naam. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam li Asma binti Abi Bakar, la tu'i fayu'illahu 'alaik. Kamu jangan mengumpulkan harta. Mengumpulkan harta itu mengumpulkan harta nahan itu, paham enggak? Mengumpulkan harta nahan enggak dia keluarkan untuk apa? Zakatnya misalkan. Fayu'illahu 'alaik. Niscaya Allah Ta'ala akan tahan rezekimu. Paham ya? Allah Ta'ala menahan rezeki yang akan sampai kepadamu.
Naam, la tu'i fa yu'illahu 'alaiki. Bisa dipahami ya? Naam. Jadi kalaupun menahan, menabung, mengumpulkan silakan, enggak ada larangan, tapi pastikan ingat hak yang wajib. Ketika sudah mencapai nisabnya, sudah mencapai haul, kalau ingin sempurnakan, keluarkan zakat hartanya sesuai dengan aturan dan petunjuk di dalam syariat. Faman arada an yadurrallahu lahu rizqa falyunfiq mimma atahu Allah. Masyaallah. Maka barang siapa yang Allah Taala inginkan, maka barang siapa yang dia ingin Allah Taala lancarkan, Allah Taala pancarkan, Allah Taala berikan padanya rezeki, maka hendaknya dia menginfakkan dari apa yang Allah Taala berikan kepadanya. Qala Ta'ala, Allah Taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Ayat yang pendek, simpel, padat, motivasi buat kita semuanya. Kalau kita berinfak, Allah akan menggantikan. Allah akan menggantikannya. Dan apa saja yang kalian infakkan dari sesuatu, maka fahuwa Allah Subhanahu wa taala, dialah yukhlifu, yang akan menggantinya. Manusia enggak ganti enggak masalah. Makanya kemarin sudah kita singgung kan, kalau orang ingin menyumbangkan hartanya, sumbangan yang dia berikan pastikan ikhlas karena Allah Taala. Orang yang kita sumbang enggak balas pun enggak masalah. Tapi kalau kita nyumbang harta pengen timbal balik, kalau nanti enggak dibalikkan harta tadi, enggak dibalas, kita grundelan biasanya. Iya enggak? Tapi kalau kita ngasih sesuatu karena Allah, orang itu enggak balas pun santai aja. Kita bukan karena dia, karena Allah Subhanahu wa taala kita beri, ya kan? Tapi antum saksikan orang-orang yang saling menyumbangkan hartanya di acara pernikahan, acara ini itu, yang seringnya mengharapkan timbal balik, ya kan? Mengharapkan dibalikkan hartanya, dicatat fulan bin alan, alana bintu fulan, ya kan? Nanti kalau pas suatu ketika dia punya acara enggak dibalikkan hartanya, ditagih. Ya kan, kalau ada yang ekstrem ditagih. Kayak surat tilang itu. Allahul musta'an. Akhirnya dia gelisah. Kenapa gelisah? Karena dia merasa kenapa harta yang dulu kami berikan enggak dibalikkan. Berarti dia bukan karena Allah Taala memberikan. Tapi kalau kita memberikan sesuatu buat orang lain karena Allah, bukan karena manusia ya, tenang pikiran kita. Mau dibalikkan atau enggak dibalikkan, mau dibalas kebaikan atau enggak, kita karena Allah Taala. Allah Ta'ala membalas nanti. Lihat ini tadi janjinya. Fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Yang mana Allah Ta'ala adalah zat yang sebaik-baik pemberi rezeki. Amma idza amsaka fa innallaha yumsik anhu. Lihat ini. Adapun apabila engkau menahan harta, maka sesungguhnya Allah Ta'ala menahan darinya. Fa it'amut ta'am lahum mizatun 'azimah. Maka memberikan makan kepada orang yang memerlukan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang agung. Khususan alladzina 'alat turuqat. Sahih. Terkhususkan orang-orang yang mereka berada di jalan-jalan, di pinggir jalan, yang memerlukan antum kasih, senang mereka. Paham ya? Kadang-kala orang nyebrangkan, orang lewat, ya kan, antum kasih makanan, antum kasih uang 2000, senang mereka. Paham ya? Ada orang yang memerlukan kebutuhan khusus ya, orang-orang yang cacat dan semisalnya, antum kasih, senang mereka. Tapi kalau yang orangnya badannya kekar, cuma lepas baju dicat warna silver, hormat itu minta-minta, itu tasawuf nggak kasih itu. Antum lihat kalau nggak percaya, biasanya orangnya kekar-kekar ya, kekar yang badannya sehat, ya cuman bermodalkan cat warna silver aja, nggak kerja apa-apa, cuman di tengah di lampu merah kuning hijau itu, kemudian hormat gini loh, minta pakai kotak, putarkan. Itu kalau di Jogja, jadi nggak tahu ya, mungkin mirip lah, nggak jauh beda. Itu nggak usah dikasih itu. Itu kalau mau suruh diarahkan, suruh kerja bangunan aja. Maksudnya dia itu kuat mampu itu istilahnya. Ya kan, kalau yang cacat mungkin tangannya benar-benar putus, ya kan, buta. Intinya kita paham lah siapa yang berhak kasih. Atau kadang yang masya Allah kelihatannya ya kekar tapi bawa gitar, nyanyi, atau selawatan dulu, minta-minta nggak usah dikasih itu. Paham ya? Nallahul musta'an. Ini sekedar selingan bahwasanya barakallahu fi, kita memberikan kepada orang-orang yang benar-benar memerlukan. Walladzina fil fil bir atau fil bar itu fil bir apa? Walladzina fil bir wa yamurru bihimudz dzuyuf wal muhtajun. Dan orang-orang yang berada dalam kebaikan, seseorang melewati di hadapan mereka tamu, wah muhtajun, orang yang memerlukan, kasih makanan. Tamu pun juga ada haknya kan. Fa haula'i idza at'amut ta'ama sara lahum fadlun 'azim. Sahih. Maka mereka-mereka ini apabila mereka memberikan makanan buat mereka, menjadilah di sisi mereka itu ada keutamaan yang besar. Paham ya? La siyama fil amakin allati fiha hajah. Terlebih-lebih lagi di tempat yang memang ada kebutuhan itu, perlu mereka, membutuhkan.
Antum datang kasih misalkan taruhlah Indomie atau taruhlah minyak goreng ataukah beras, senang mereka. Kadang-kadang ya di tempat-tempat yang memang memerlukan itu ya. Nah, itu dan itu nggak perlu pamer, ingat-ingat. Nggak perlu pamer, nggak perlu didokumenter, selfie dulu, foto di posting di media sosial. Fulan min alan sedekah sekian juta, jangan. Paham ya? Nah, pastikan biarkan Allah Taala yang menilai. Adapun manusia itu penilaiannya beraneka ragam, ada yang positif, ada yang negatif. Makanya kalau memberi itu ya pastikan ikhlas karena Allah, bukan karena manusia. Yang berikutnya silul arham, dan sambunglah silaturahmi. Al arham jam'ur rahim. Paham ya? Arham itu jamak dari rahim. Wal murad bihim, tapi yang diinginkan di sini maksudnya al qarabah, kerabat. Alladzina yastami'una ma'ak, kerabat yang mereka berkumpul bersamamu, li qarabatin min jihatil aw min jihatil ab, dikarenakan kedekatannya baik dari sisi ibu ataupun dari sisi bapak. Antum tahu kerabat kan? Ada keponakan, sepupu, itu kerabat semua itu. Min jihatil contoh dari jalur ibu contohnya kal akhwal wal khalat. Ini anak ingatkan ya, kadang orang keliru mengucapkannya ya. Kalau saudari ibu, saudara ibu, kalau saudari ibu itu namanya khalah. Paham ya? Kalau saudara ibu namanya khal. Paham ya? Kalau saudari bapak namanya ammah. Kalau saudara bapak namanya ammun. Kadang orang nyebutnya keliru. Ami semuanya, ami semuanya. Paham ya? Nah, padahal barakallahu fi, kalau dia itu benar-benar punya kerabat, dia adalah saudara bapak, saudara ibu, atau misalkan saudari ibu, bibi paman dari jalur ibu, itu khal-khalah. Paham ya? Nah, itu siapa? Itu khali. Itu sama khalah. Itu siapa? Ammi. Kalau saudara bapak. Kalau saudari bapak berarti ammah. Paham ya? Seperti itu. Kita lihat. Kal akhwal, seperti para paman, wal khalat, bibi, wal ajdad, kakek, wal jaddat, nenek, wa abnail akhwal, dan anak-anaknya bibi, anak-anaknya paman. Kerabat kita bukan? Kerabat, tapi mahram bukan? Mahram bukan? Bukan, karena sepupu. Sepupu kan mahram, sepupu ya. Biasanya kalau Idul Fitri ketemu semua ngumpul, lihat mana sepupu mana keponakan. Paham ya? Kalau keponakan mahram, sepupu bukan mahram. Tapi kan bapaknya itu kan paman kita, ibunya itu bibi kita, benar memang. Tapi anaknya bibi, anaknya paman, itu sepupu namanya bagi kita ya kan. Makanya itu dikatakan apa? Nah, kerabat memang, tapi bukan mahramnya. Berarti boleh nggak menikah dengan sepupunya sendiri, akhabah humaid? Boleh nggak? Menikah dengan sepupunya sendiri boleh nggak? Ya, menikah dengan sepupunya sendiri boleh nggak? Boleh. Karena bukan mahramnya. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa min jihatil ab, dan dari jalur bapak kal ikhwah, saudara, wal akhwat, saudari, wal a'mam, paman juga, wal ammat, bibi, dari jalur bapak loh ya, ingat-ingat ya. Wa abnail a'mam, dan anak-anaknya paman dari jalur bapak, sepupu juga. Cuman dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau dalam kamus sama semuanya. Iya kan? Paman, bibi, mau dari jalur bapak juga paman, dari jalur ibu juga paman, iya kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab dibedakan. Kalau paman saudara bapak namanya ammun, ya kan? Bibi kalau saudari bapak namanya ammatun. Paman kalau saudara ibu namanya khalun, ya kan? Kalau bibi dari jalur ibu namanya khalatun. Itu dibedakan dalam bahasa Arab. Biasanya jilid apa? Durus jilid 1 itu yang disebutkan biasanya. Di durus jilid 1 yang udah belajar DL jilid 1 itu ada situ. Biasanya dijelaskan situ. Yang kita lihat. Ila khadalik, dan selain itu haula humul arham. Mereka semuanya adalah apa? Dalam arham. Dalam artian mereka adalah orang-orang yang punya kekerabatan. Yaqulullah jalla wa ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian saling apa? Bertanya. Nah ya. Nah, bertanya dengannya berkaitan masalah apa, dan juga apa? Dan juga bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari memutuskan hubungan silatul arham. Karena al-arhamnya ada takdirnya ini. Paham ya? Jadi suruh bertakwa kepada Allah taala dari memutuskan hubungan silaturahmi maknanya. Paham ya? Nah, seperti itu. Ittaqullaha wattaqul arham, ya kan? An taqta'uha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan waspadalah kalian, bertakwalah kalian
kepada apa? Kepada orang-orang atau kerabat-kerabat kalian untuk kalian memutuskan hubungannya. Jangan sampai namanya gara-gara masalah pribadi, masalah jualan, masalah dagang, la salam wala kalam, la nelpon wala syai', padahal orang tuanya sendiri, bayangkan itu. Jangan, minimalnya diselesaikan bagaimana caranya. Jangan sampai apa? Memutuskan hubungan silaturahmi, ancamannya berat. La yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa qala ta'ala, dengan Allah berfirman, wa atidal qurba haqqah, dan berikanlah orang yang memiliki kekerabatan haknya. Wa qala subhanahu wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, dan beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian sekutukan Allah Taala dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kalian kepada kedua orang tua, berbuat baik dan berbuat baiklah kepada orang yang memiliki kekerabatan. Wa qad warada fi katsirin minal ayati al-amru bis-silatil arham sahih, dan sungguh telah banyak dari ayat-ayat yang mulia perintah untuk menyambung hubungan silaturahmi. Wa fi ayatin ukhra waradal wa'id 'ala man qata'a rahimah, dan di dalam ayat-ayat yang lain datang ancaman. Lihat ini, ancaman orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fa hal asaytum tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah sekiranya jika kalian berkuasa kemudian kalian akan merusak, bikin kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan rahim-rahim kalian, hubungan silaturahmi maksudnya. Ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum a'ma absarahum, antaranya ini. Mereka-mereka yang memutuskan hubungan silaturahmi tadi, di antaranya mereka-mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala laknat dan Allah Ta'ala bikin tuli telinga mereka dan Allah Ta'ala bikin buta pandangan mereka, wal'iyadzubillah. Wa qala aidan wa yaqta'una ma amara Allah bih, dan mereka memutuskan apa perkara yang Allah Ta'ala perintahkan dengannya, an yusal, diperintahkan atau menyambung, yaitu apa? Silaturahmi. Mereka malah putus. Wa yufsiduna fil ard, dan mereka bikin kerusakan di muka bumi. Ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar, maka mereka mendapatkan laknat Allah Ta'ala dan untuk mereka sejelek-jelek tempat kembali. Wa mimma amara Allah bihi an yusal al-arham, dan termasuk perkara yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menyambung, disambung adalah al-arham, silaturahim. Ketemu enggak masalah, paham ya? Antum udah pisah, kita udah pisah orang tua, ya kan? Sudah berumah tangga sendiri, kadang ziarah berkunjung, berziarah berkunjung, berjumpa, tidak harus bawa makanan, ya minimalnya berkunjung, tanya kabarnya, bagaimana kabar ibunya, bagaimana kabar bapaknya, ketemu, obrolkan. Kalaupun kita membawa oleh-oleh makanan bagus, kalaupun tidak enggak masalah, minimalnya berkunjung, ziarah. Menyambung hubungan silaturahmi. Kita lihat sini, barakallahu fiik. Ar-rahim lahu haqqun ya'ti ba'da haqqil walidain, masyaallah. Kekerabatan, orang yang memiliki kekerabatan dia punya hak, datang setelah hak kedua orang tua. Lihat itu. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, ya kan? Naam. Kita lihat. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba, fasilatul arham hadhi mizatun 'azimah. Maka menyambung hubungan silaturahmi ini memiliki keutamaan, keistimewaan yang agung. Wahiyya sababun lidukhulil jannah, masyaallah. Sebab untuk masuk surga. Wa qati'atuha, dan memutuskan hubungan silaturahmi sababul la'nah wa tardi min rahmatillah. Sebab datangnya laknat dan diusirnya dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Ini yang kita ambil untuk penyelesaiannya, insyaallah kita selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Hadisnya agak panjang, pendek, mudah dihafalkan. Yang biasa menghafal besok dihafalkan insyaallah taala. Wassallallahu assalamu wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.